sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian para bajingan meminta kami untuk menculik wanita Tuan Renza, itu seperti mendorong kita ke dalam api. Untungnya, saya tidak melakukan kesalahan besar, jika tidak, seluruh ninja Iga akan menghilang dari bumi ini. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu untuk menghilangkan kebencianku." Hattori Kazuo benar. Dia sekarang membenci Zakari ini seperti orang gila. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa datang ke Amerika untuk mengarungi kekacauan ini? Meskipun dia telah menyelamatkan hidupnya, untuk saat ini, dia tidak tahu bagaimana Tama akan menghukumnya selanjutnya. Memikirkan hal ini, dia berjalan maju dengan marah, mengabaikan perjuangan Zakari, meraih rambutnya. Belati itu terbang 2 kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, lolongan membunuh babi Zakari terdengar. "Ah, telingaku!" Di tanah, kedua telinga berdarah itu sangat mencolok, sementara Zakari mati-matian menutupi telinganya, meratap berulang kali, darah menyembur keluar dari jari-jarinya yang tak tertahankan. Pada saat ini, Yoshua mengedipkan mata kepada anak buahnya dan berkata, "Obati lukanya." Anak buahnya mengangguk dan segera mengeluarkan sebotol obat pengobat luka untuk menghentikan pendarahan, melangkah ke depan dan menyebarkan bedak di kedua sisi lukanya. Joseph berkata kepada Hattori Kazuo, "Ambil barang-barang di tanah dan pergi ke kamar mandi untuk mencucinya, aku masih membutuhkannya." Hattori Kazuo tidak berani menolak, buru-buru membungkuk dan mengambil kedua telinganya, berjalan ke kamar mandi sebelah dan mencucinya dengan air. Pada saat ini, sebuah helikopter mendarat di halaman villa. Tama turun dari pesawat sendirian, dan kemudian seorang prajurit dari front kataklismik melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Pak Renza, Panglima tertinggi ada di ruang bawah tanah, tolong ikuti aku." Tama mengangguk, dan di bawah bimbingan prajurit itu, dia tiba di ruang bawah tanah villa. Mendorong pintu masuk, Yoshua berdiri di tengah ruangan, sementara Zakari sudah memotong kedua telinganya, meratap kesakitan sambil menggigil. Ketika Yoshua melihat Tama datang, dia segera berkata dengan hormat, "Tuan menyeberang." Tama mengangguk, memandang Zakari, dan mencibir, "Tuan Muda Fei, kita bertemu lagi." Baru saat itulah Zakari melihat Tama, dan dalam sekejap, dia tidak peduli tentang rasa sakit yang tajam yang datang dari akar telinganya, dan berkata dengan kaget, Kamu adalah orang Feng Shui itu?" Tama tertawa, "Apa? Apa kau terkejut melihatku?" Otak Zakari tidak cukup untuk memproses semua ini, dia melontarkan pertanyaan ini, "Siapa kamu? Mengapa Anda membiarkan front kataklismik mengikat saya di sini? Mengapa kamu membiarkan mereka memotong telingaku? Mengapa?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada alasan mengapa. Mereka tidak terlihat bagus untukmu kan?" Zakari meraung marah, "Aku tidak punya dendam padamu. Apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah kamu tidak takut keluargaku akan membalasmu?" Tama menatapnya, matanya berangsur-angsur dingin, dengan tegas bertanya, "Begitu banyak gadis tak berdosa yang mati di tanganmu, dan kamu punya dendam apa? Dan mengapa Anda bekerja sama dengan Jesse, memburu mereka dan menyiksa mereka tanpa dasar hati nurani?" Berbicara tentang ini, suara Tama mengangkat beberapa poin, berteriak dengan marah, "Kamu tidak memiliki mata anjing, beraninya kamu bahkan mengalihkan pikiranmu ke Gema? Apakah Anda tahu bahwa Gema bertunangan dengan saya ketika dia berusia 3 tahun? Kamu bisa memikirkan hal seperti itu? Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawamu?" Zakari langsung disambar petir, matanya melebar, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa materi yang sangat tersembunyi akan dipelajari oleh Master Feng Shui bernama Renza. Dia secara tidak sadar mencoba untuk menunjukkan beberapa tipu muslihat. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang kamu katakan. Aku juga tidak punya niat buruk terhadap Nonagu." Tama berkata dengan nada menghina, "Zakari,
Apa kau masih berpikir aku yang menjalankan pengadilan? Jika Anda menyangkalnya, saya tidak akan menghakimi Anda. Sejak aku membawamu ke sini, aku tidak akan mendengarkan satu kata pun penjelasan darimu. Berbicara tentang ini, Tama dengan dingin berkata, Zakari, aku bisa memberitahumu dengan lugas, kamu jatuh ke tanganku kali ini, kamu benar-benar mati. Zakari melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Tama, hatinya tiba-tiba ketakutan sampai ekstrim. Dia berlutut dan bersujud sambil memohon sambil menangis, Pak Renza, aku masih muda dan impulsif. Tolong, demi keluarga saya, yang setidaknya merupakan keluarga Indonesia terbesar kedua di Amerika Serikat, maafkan saya kali ini, berapa banyak uang yang Anda inginkan? Tanyakan saja. Ayah saya akan membuat Anda puas. Tolong, Tama tidak ingin melihatnya berakting, jadi berkata dengan suara dingin, Zakari, kamu benar-benar berpikir uang adalah segalanya? Kakek buyutmu sangat kaya, apakah dia tidak gagal memegang posisi kepala keluarga? Aku memberitahumu, bahkan jika aku menukar seluruh aset keluarga Fei untuk hidupmu, aku tidak akan menyetujuinya. Orang dewasa harus membayar harga untuk tindakan mereka. Belum lagi kamu, bahkan ayahmu dan kakekmu harus membayar harga yang sesuai untuk tindakanmu. Karena seperti pepatah lama, jika anak tidak diajari, ayah yang salah. Zakari tanpa sadar bertanya, apakah kamu tidak takut keluarga Fei akan membalas? Ayahku, kakekku, jika mereka tahu bahwa kamu membunuhku, mereka pasti akan mengabdikan semua keluarga Fei untuk membalaskan dendamku. Ayahmu, kakekmu. Ketika Zakari mendengar ini, dia mencibir, sejujurnya, kakek buyutmu Daron, dan bibi sepupumu Sinta, sekarang dilindungi oleh orang-orangku. Aku tidak hanya akan menyelesaikanmu, tetapi juga ayah dan kakekmu. Jika kakek buyut Anda memiliki kesempatan untuk kembali ke Amerika Serikat, apakah kamu pikir dia akan membiarkan ayahmu dan kakekmu pergi? Jika dia berani membiarkan mereka berdua pergi, aku tidak akan melepaskannya. Ketika Zakari mendengar ini, seluruh tubuhnya sangat ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kakek buyutnya dan bibi sepupunya, yang kakeknya coba temukan, ada di tangan Tama. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari keberadaan seperti apa yang dimiliki pria ini. Awalnya, dia mengira Tama adalah serigala ganas yang bergegas ke keluarga Fei untuk mencoba menggigit. Tapi sekarang dia menyadari bahwa Tama sebenarnya adalah pemburu dengan pistol. Dan keluarga Fei saat ini, di matanya, hanyalah seekor anjing tanah di bawah pistol. Pada saat ini, dia sudah ketakutan dan berkata sambil menangis, Pak Renza, saya mohon Anda untuk berbelas kasihan dan mengampuni saya sekali. Apapun yang kamu minta, aku akan membuat ayah dan kakekku setuju denganmu tanpa syarat. Aku hanya memohon padamu untuk meninggalkanku kehidupan seekor anjing. Tama tersenyum tipis dan berbicara, memohon belas kasihan tidak perlu. Lebih baik menyimpan kekuatanmu dan memikirkan bagaimana kamu akan mati. Zakari yang ketakutan ingin terus memohon belas kasihan Tama, tapi Tama tidak memberinya kesempatan dan menoleh ke Yoshua dan Hattori Kazuo dan berkata, Yoshua, Kazuo, kalian berdua ikut denganku, ada yang ingin kukatakan padamu. Kedua pria itu segera menjawab dan hendak naik ke lantai atas bersama Tama. Ketika Zakari menjadi gila dan terus bersujud dan memohon, Pak Renza tolong lepaskan aku, Tuan Renza. Tuan Renza, Tama mengabaikannya dan langsung memimpin keduanya ke lantai pertama. Yoshua berkata kepada Tama, Tuan Renza, ada ruang pertemuan di lantai 1, ayo ke sana. Baik, Tama mengangguk dan mengikuti Yoshua ke ruang pertemuan di lantai pertama. Hattori Kazuo juga mengikuti dengan gentar, kedua tangan di dadanya terus-menerus bergesekan, hatinya sudah gugup sampai ekstrim. Tama memandang kedua orang itu dan berkata, saya ingin membuat masalah ini lebih besar sekarang karena ini adalah nyanyian panggung, gerakannya kecil juga maaf untuk panggung besar di New York.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.